Kita ini terkaya, hanya Brazil sama kita yang bersaing. Cina kalah kaya, apalagi Taiwan, Korea. Seharusnya kita yang beri bantuan kepada Taiwan, bukan Taiwan ngasih 700.000 US dollar ke kita. Karena kita tidak punya kesatuan berpikir. Karena kita tidak berpikir komunal. Kalau Demokrat berpikir secara Demokrat, dia tidak berpikir secara Indonesia. Kalau Gerindra, dia tidak berpikir secara Indonesia, dia berpikir secara Gerindra. Prabowo berpikir secara Prabowo dan untuk Prabowo. SBY berpikir secara SBY dan untuk SBY. Mau tidak mau? Karena kalau tidak, dia disikat sama yang lain. Jadi kita tidak punya cakrawala berpikir yang komunal yang menyatu di antara kita. Maka untuk Situ Gintung dan semua masalah di Tangerang adalah nomor satu, bagaimana Bapak Wali Kota bisa menarik cinta rakyatnya agar supaya rakyatnya berpikir persis seperti Pak Wali Kota, yaitu berpikir komunal demi seluruh rakyat Tangerang Selatan. Kita tidak punya berpikir komunal, kita berpikir parsial dan personal, individual. Kalau NU berpikir mesti secara NU dan untuk NU. Betul enggak? Kalau sudah Muhammadiyah berpikir secara Muhammadiyah dan untuk Muhammadiyah. Bahkan ketika sholat dia masih Muhammadiyah. Ketika haji dia masih NU. Padahal tidak ada orang NU naik haji. Tidak ada orang Muhammadiyah sholat. Yang ada hamba Allah beribadah. Tidak peduli dia NU atau Muhammadiyah, kan begitu. Tapi kita bahkan mengambil masjid untuk kita PKS kan. Kita mengambil masjid untuk kita akan ditarbikan. Masjid itu lebih besar dari negara. Masjid itu lebih agung, lebih tinggi dari seluruh alam semesta. Tapi masjid kita parsialkan karena kita sendiri berpikir personal, individual, dan parsial. Yang dibutuhkan bangsa Indonesia adalah berpikir ma'iyah, yaitu berpikir bersama-sama. Namaku tidak penting, yang penting aku berpikir untuk Indonesia, kan begitu? Nah, kira-kira seperti itu. Makanya di Indonesia banyak sekali kesalahan-kesalahan yang lucu-lucu. Naik haji dipakai gelar Haji Soleh MT. Utamanya saya tidak menyalahkan, cuma karena sudah akrab sama beliau, sesama orang Naksabandi kan. Loh, kalau memang ada gelar haji, kenapa nggak ada gelar sholat, gelar zakat, gelar puasa, gelar syahadat? Jadi syahid, musolli, zaki sama soim, baru haji soleh kan gitu. Ya enggak apa-apa, Allah juga maafum saja, ya namanya orang Indonesia lah, jauhnya kayak gitu dan bayarnya makin mahal, mosok cuma pakai kata aja nggak boleh. Ya enggak apa-apa juga, cuman lucu. Karena Anda semua ini bukan haji, meskipun Anda sudah ke Mekah menjalankan syariat haji 100 kali, Anda ini sekarang bukan haji. Menurut ilmu tata bahasa Arab, haji adalah orang yang sedang menjalankan syariat haji. Begitu selesai tawaf wada, dia bukan haji lagi. Komandan Kodim itu ketika jadi tentara bertugas di kantor Kodim. Begitu pulang sama istrinya, dia bukan komandan Kodim. Apa sama istrinya? Syah! Wah! Nah, bisa dong. Nah, begitu. Nah, proporsi-proporsi seperti ini yang seringkali kita lupa. Nah, ini kalau diterusin banyak sekali. Jadi Indonesia ini yang disebut kesatuan berpikir, itu tidak hanya butuh satu tokoh yang karismatik diterima semua orang, tapi juga konstitusi negara kita memang pelan-pelan harus dirubah. Harus ada dasar perbedaan antara negara, rakyat, dan pemerintah dengan legalitas dan kasnya masing-masing yang berbeda-beda. KPU itu bukan lembaga pemerintah, KPU itu lembaga negara. Yang bikin harus MPR, yang lantik harus MPR. Tidak ada hubungannya sama presiden. Presiden justru ada di bawah PKU secara kewibawaan. Bukan orang ketua KPU-nya ikut kemana-mana ketika presiden jalan.
Lah kuali iki ono kebun melok budel iku ya apa kan begitu. Oke, ini sekedar, tapi saya tidak mengecam, tidak apa-apa, memang kita ya namanya juga kawin aja bisa salah kok. Makanya artis-artis banyak yang cerai-cerai karena dulu khilaf. Novia itu sama saya khilaf, tapi sajarnya setelah punya anak 4 ya sudah mau bagaimana lagi, terusin aja. Itu mas kalian oke bisa menerapin. Oke, kita sekarang sound semuanya sudah dicek teman-teman sekalian. Saya minta para vokalis maju ke depan sedikit, ibu sekalian, supaya Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi kita. Kita ini betul-betul akan bangkit. Kita akan ditolong oleh Allah, para malaikat, dan sejumlah makhluk Allah yang non manusia. Nggak perlu nanya sama saya non manusia itu siapa, tapi pokoknya kita sedang ditolong. Kita sedang akan bangkit, kita sedang akan mengalami perubahan-perubahan. Tidak usah peduli apakah JK jadi sama SBY atau tidak, itu cuman gini-ginian layang itu. Itu udah tidak penting-penting amat. Yang penting adalah Anda berpikir untuk Indonesia apa tidak, Anda benar-benar mengabdi kepada rakyat Indonesia atau tidak. Ibu-ibu pengajian sudah melunasi bajunya atau belum? Itu ibu sekalian ya. Oke, bismillah. Coba saya minta nada untuk Ya Rajun. Ibu-ibu selawatan dulu sama saya, bismillahirrahmanirrahim, supaya Allah tidak tega kalau nggak ngabulin doa-doa ibu. Ibu butuh apa sekarang? Suami baru. Setuju poligami nggak Bu? Kalau di Tangerang ada perda mengenai poligami nggak? Termasuk abstain apa termasuk memperbolehkan atau termasuk melarang? Abstain apa membolehkan apa melarang? Melarang sendiri loh sampean itu. Pak Wali Kota aja senyum-senyum loh. Tidak ada masalah. Itu silakan karena Allah itu berdiskusi. Ada yang sifatnya mutlak syar'i, sholat 5 waktu, itu namanya ibadah mahdhah, itu tidak boleh ditawar. Tapi di luar ibadah mahdhah ada namanya ibadah muamalah, orang boleh berdiskusi. Oke? Termasuk poligami, itu silakan diskusi. Ini loh Bu, oke sebentar sebelum kita mulai dengan teman-teman lagi ya, supaya jelas ya. Sebab sekarang ini banyak orang bertengkar di kampung-kampung mengenai bid'ah, khurafat, takhayul, segala macam ya Pak ya. Ini Muhammadiyah di Jogja akan merayakan 100 tahun berdirinya Muhammadiyah. Dan salah satu temanya adalah TBC, takhayul, bid'ah, khurafat. Dan itu harus kita mulai belajar kembali untuk mengetahui apa sih itu takhayul, apa itu bid'ah, apa itu khurafat. Nah sekarang kita nyicil bid'ah aja dulu. Bid'ah adalah segala macam yang Rasulullah tidak lakukan, kok kita melakukan, kan gitu. Tapi kan harus ada batasnya. Lah Rasulullah tidak pernah chatting ya, terus kita chatting bid'ah gitu. Rasulullah tidak pernah naik AirAsia Lion ya, nggak punya VCD player ya? Terus kita punya, bid'ah nggak? Rasulullah nggak pernah pengajian, ibu-ibu pengajian, bid'ah nggak? Rasulullah nggak pernah loh bikin majelis Rasulullah, nggak pernah ada, dia nggak pernah bikin, nggak ada. Rasulullah aja nggak pernah bikin. Terus kita bikin bid'ah nggak? Rasulullah nggak pernah naik motor, terus kita naik motor, bid'ah nggak? Nah makanya harus ada perda, itu kan berlaku untuk satu daerah tingkat 2. Begitu masuk ke Tangerang Utara nggak berlaku ke Tangerang Selatan. Ibadah mahdhah. Bid'ah itu berlaku pada lingkup ibadah mahdhah. Di luar itu ada namanya ibadah muamalah. Di dalam ibadah muamalah tidak ada bid'ah. Jadi kalau sholat 5 waktu itu ibadah mahdhah, puasa Ramadan ibadah mahdhah, apalagi Bu, naik haji itu ibadah mahdhah. Pokoknya naik haji ya sudah ke Mekah sana, nggak usah ngarang-ngarang di Serang apa di mana.